Jadi yang lucu itu, orang tua saya yang laki-laki, itu orangnya sangat keras dan nggak mau kompromi. Jadi dia itu dulu, terutama ke saya, jadi saya sampai SMP itu, dia bilang kalau nggak juara 1 besok dia nggak datang buat ngambil rapor. Dan ketika saya mau fokus di semester terakhir untuk bikin skripsi itu kan nggak bisa kerja, Bang. Tapi buat hidup buat apa? Gimana cara? Nggak bisa, nggak pernah tuh bisa. Dari semester 8 itu, kita bikin skripsi sambil kerja itu tuh teori aja, Bang. Nggak bisa itu. Dalam praktek nggak bisa. Karena ada kita kerja buat hidup, satu sisi kita harus nulis tuh, nggak pernah bisa kejadian itu. Sulit sekali. Nah, tapi di tengah kesulitan tuh saya bingung tuh, saya harus lulus kah atau saya harus tetap kerja? Di tengah kebingungan itu, kan saya berhenti kerja tuh. Itu makan 2 kali sehari tuh, Bang. Itu udah kacau banget hidup waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia yang sudah lama tidak berjumpa nih. Hampir 6 minggu tidak berjumpa dengan saya. Dan malam ini hadir pertama sekali saya di Unpacking Indonesia bersama dengan Hasan Nasbi. Ya, Bang. Ya. Tadi apa istilah kita? Kepala Komunikasi Kepresidenan. Pakai kepala ya? Iya, Bang. Kepala Komunikasi Kepresidenan. Selevel menteri ya, Bang ya? Setingkat menteri ya, setingkat menteri. Gak penting lah itu. Ya kan? Iya. Kita bisa lebih juga. Bisa lebih juga. Iya. Nah, saya didampingi oleh sahabat Budius Ma'ruf Piliang. Siapa? Sekampung nih orang ini. Ya kan? Kalau dia kolaborasi, saya nggak bisa ke Aceh. Keblokir jalan. Keblokir jalan. Aduh. Nah, kita ini mau bincang-bincang santai aja. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu serius. Karena yang serius sudah berlalu. Iya. Dan kita melihat endingnya kan kemarin KPK, misalnya menyangkut Hasto itu sudah selesai. Anti klimaks. Anti klimaksnya. Jadi tidak usah lagi kita membahas masalah-masalah seperti itu. Banyak sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari sosok yang namanya Hasan Nasbi ini. Pertama, dari sudut usia masih sangat muda, ya. Kemudian pengalaman, pemikiran, kemudian pengetahuan, saya kira banyak yang bisa diserap terutama oleh generasi muda kita. Sekarang bukan istilah generasi muda, Gen Z. Gen Z ya. Sudah ada Gen Alpha juga sekarang. Ya, waduh. Tambah banyak, Bang. Nanti ada lagi Gen B. Iya. Gen B itu bayi. Iya. Nah, kita mau bincang-bincang dengan Bung Hasan itu mengenai perjalanan. Perjalanan sebenarnya panjang. Kalau kita uraikan sejak di Sumatera Barat, ya, kemudian dari Sumatera Barat berangkat ke Jakarta, di Jakarta berbagai macam dilakukan kan gitu, yang positif. Nah, lalu sekarang menjabat sebagai salah seorang kepala kantor komunikasi presiden. Itu banyak yang kaget juga. Teman-teman juga banyak yang kaget kan. Saya juga kaget, Bang. Ya, jadi kepala kantor komunikasi presiden ini sangat penting ya, karena lalu lintas komunikasi kan lewat situ semua. Ya. Jadi setiap orang boleh ngomong, tapi kan
masih ragu. Tapi kalau kantor ini sudah keluarkan statement, itu pasti. Nah, itu yang paling serius menurut saya. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Kan gini, orang ini taunya lihat Hasan Nasbi tiba-tiba jadi kepala kantor komunikasi presiden. Ya kan? Jadi pengamat politik. Jadi peneliti. Tapi kan bagaimana, orang kan nggak tahu background sebelumnya. Nah, bagaimana jerih payah, bagaimana perjuangan ya untuk bisa seperti sekarang ini. Karena banyak orang sekarang kan ini mau instan, ya kan, dengan kualitas yang terbatas. Kemudian ya kalau kita bilang menjilat ya kasar, ya kan? Kita bilanglah misalnya intrik sana intrik sini, akhirnya jadi sesuatu. Kalau saya lihat perjalanan Hasan Nasbi ini tidak ada intrik, berjalan normal, ya artinya apa? Saya juga tahu historisnya waktu mahasiswa, ya. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil dari pengalaman Hasan Nasbi ini. Saya kira kita mulai dulu dari sebenarnya di Sumatera Barat itu dulu di kota apa ya? Iya. Ini kita cerita aja Bang ya. Cerita aja. Walaupun saya juga nggak tahu ini layak untuk diceritakan apa enggak gitu. Tapi ya sudahlah diceritakan aja. Saya itu lahir di Kota Bukit Tinggi, Bang. Oh, Bukit Tinggi. Di Kota Bukit Tinggi. Tapi kedua orang tua saya berasal dari Sijunjung. Beda kabupaten lagi. Ya sekitar 60 kilo, 70 kilo lah dari Kota Bukit Tinggi. Dua-duanya merantau ke Kota Bukit Tinggi. Ibu saya itu dulu alumni lulusan SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Dan beliau kemudian mengabdi 36 tahun lah sebagai guru. Kalau ayah saya itu alumni, kalau di Sumatera Barat itu sangat terkenal, namanya MTI Canduang. MTI Canduang ini didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi kalau di Jawa punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nah kalau di Sumatera Tengah tuh Hadratus Syekhnya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini. Dia punya pesantren di Parabe dan orang tua saya alumni situ. Jadi dia setelah lulus dari sana dia kuliah, kemudian jadi pendakwah. Tapi ya kita dari kalangan orang yang sangat biasa lah. Pendakwah di kampung bukan kayak pendakwah di kota besar yang agak-agak ada glamor-glamornya dikit. Kalau di kampung kan ya begitu Bang kehidupan. Gitu. Artinya memang betul-betul memberikan pencerahan lah pada masa itu ya. Ya memang hidup kita ala kadarnya dan pindah-pindah kan Bang. Jadi saya dari kecil tuh saya ingat di seputaran Bukit Tinggi itu mungkin ada 4-5 kali pindah kontrakan sampai saya kelas 1 SD. Kelas 1 SD sudah nggak pindah kontrakan lagi karena ibu saya tuh bisa menempati salah satu rumah hunian guru yang disediakan oleh pemerintah kota. Tapi di kabupaten, disediakan oleh pemerintah kota, tapi di kabupaten. Jadi saya SD itu di lereng Gunung Merapi. Di SD di lereng gunung Bang. Itu SD. Gunung apa ya? Gunung Marapi namanya Bang. Marapi. Gunung Marapi itu gunung yang aktif, yang ya itu kalau pulang sekolah tuh jalannya nanjak Bang. Menuju rumah tuh nggak terlalu jauh tapi jalannya nanjak. Saya SMP itu Madrasah Senawiyah itu di tengah-tengah hutan bambu. Jadi sekolah di kampung betul lah. Tapi alumni sekolah itu ada sekarang yang jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dia sekarang staf ahli Menteri Keuangan. Siapa ya? Namanya Pak Yon Arsal. Itu staf ahli. Jadi ada juga lah sebelum saya generasi saya tuh dari sekolah yang di tengah-tengah hutan bambu itu ada yang jadi eselon 1 Kementerian Keuangan. Dan ya itu saya SMP di sana. Baru kesempatan kembali lagi ke kota itu pas SMA, Bang. SMA baru kembali lagi ke kota. Tapi
saya yakin juga nggak banyak orang yang ingat nama saya, Bang. Iya. Dan nggak ingat siapa saya karena nggak terlalu punya banyak teman. Maksudnya saya kenal banyak nama orang tapi nggak punya teman main, Bang. Sedikit sekali teman main karena sejak umur 5 tahun itu saya kena asma. Oh. Jadi kalau kena angin dikit tuh alergi. Sebelum sekolah berarti ya? Asmanya kambuh. Dan saya menderita asma tuh sampai umur 17 tahun. Mau yang kambuh hampir tiap minggu. Olahraga nggak ikut. Kalau teman-teman udah lumayan lah. Sekarang sejak umur 18 tahun sampai sekarang tuh bisa dikatakan relatif nggak pernah. Memang asma itu ada batas-batas waktu. Nggak pernah. Kan itu alergi, Bang. Begitu kita ini alergi. Jadi sampai umur 17 tahun tuh kita badan kurus kering tuh, Bang. Tuh mata melotot tuh kayak orang pemakai loh. Ini tirus gitu, kurus. Kita sampai SMA, ya ada teman tapi nggak banyak lah. Hitungannya hitungan jari lah. Karena kita jarang main kan. Main dikit sesak napas. Kalau main, jadi kerjanya di rumah aja. Iya. Tapi karena kita di rumah nggak ada aktivitas lain, Bang, kan nggak ada gadget, nggak ada di rumah kita, nggak ada TV. Ya ada cuma buku, Bang. Iya. Buku sama majalah. Karena orang tua saya dia kuliah. Pada saat itu masih jarang orang yang kuliah tuh di umur-umur beliau. Jadi buku di rumah banyak sekali. Buku, majalah, dulu ada nama majalahnya Media Dakwah. Panji Masyarakat. Dewan Dakwah punya. Dewan Dakwah punya. Ada macam-macam majalah yang itu yang kita konsumsi. Karena nggak bisa main kan. Iya. Jadi bacanya kalau nggak baca buku orang tua itu. Baca buku kuliah dia yang kita baca. Sama majalah-majalah yang dia koleksi. Walaupun misalnya tanggalnya sudah lewat lama. Tapi kan majalah-majalah bekas dulu diperjualbelikan aja beli. Dan kita baca itu. Jadi sebenarnya lebih banyak kita membaca, punya pengetahuan itu dikarenakan kondisi badan yang nggak fit. Olahraga, main-main fisik itu nggak bisa karena kondisi fisik nggak bagus. Lari 100 meter udah sesak napas. Kena angin agak dingin itu kan di lereng gunung ada angin-angin agak dingin dikit, alergi sesak napas. Itu kan kalau kita udah usia kayak sekarang itu pneumonia kan? Nah, bisa pneumonia. Dan memang dulu paru-paru basah saya waktu kecil, paru-paru basah. Jadi ya itu, jadi karena kita nggak punya aktivitas main keluar, kalau adik-adik saya kan main tuh keluar, saya nggak punya aktivitas lain apa, Mbak? Ya di rumah yang tersedia TV nggak punya. Makanya tertarik dengan Tan Malaka. Baca. Kalau Tan Malaka tuh waktu kuliah, Bang. Iyalah. Waktu kuliah, tapi sebelumnya sudah banyak baca yang lain-lain gitu. Gitu. Jadi ya begitu kehidupan di sana, Bang. Dari kampung ya. Di kampung. Dan memang ekonomi nggak gampang karena kita bersaudara 6. Ayah saya nggak punya penghasilan yang tetap. Jadi kalau ibu guru SD. Bang Hasan anak paling tua. Anak paling tua. Jadi ya nggak gampang lah waktu itu sebenarnya. Tapi memang orang tua, terutama ibu, orang tua saya yang perempuan itu semua anaknya dikasih ultimatum. Semua harus kuliah dan harus kuliah di universitas negeri. Kalau enggak, ya kamu harus kuliah tapi bayar sendiri. Jadi kalau universitas negeri orang tua akan usaha lah untuk support. Nah, tapi pada prakteknya kita semua, kalau saya udah kuliah bayar sendiri aja, Bang. Jadi karena di tengah-tengah saya kuliah itu ayah saya juga meninggal. Jadi kita sudah susah lah untuk untuk mengharapkan orang tua. Jadi kalau ditanya masih ada uang, kita jawabnya selalu ada. Walaupun di sini makan sekali sehari. Makanya berat saya waktu kuliah itu cuma 53, Bang. Wow. 53. Udah kurus sekali. Kurus sekali itu 53. Kurus sekali tapi dengan rambut sepinggang, Bang. Wow. Jadi udah kayak inilah, kayak berandalan. Kurus, ini tirus, mata cekung kayak gitu. Ya orang kurang gizi gimana, Bang? Terus rambut panjang. Paling pendek ya lewat bahu lah gitu. Tapi ya begitu kita. Itu sudah di UI ya? Sudah di UI itu. Jadi untungnya ketika SMA, kalau di Bukit Tinggi itu kan memang motivasi orang tuh agak tinggi, Bang. Sebagai kota pelajar kan Bukit Tinggi. Dan walaupun ada universitas di Padang misalnya, tapi kita selalu pilihan satunya biasanya ke Bukit Tinggi. Ke Jakarta, Bang. Ke Jawa, Jakarta, kalau nggak ke Jakarta, ke Bandung. Jadi pilihan kita waktu itu kalau anak-anak Bukit Tinggi itu biasanya pilihannya kalau nggak Jakarta, Bandung. Mayoritas
Bandung. Jadi ya kalau lulus pilihan kedua mungkin dia kuliah di Padang. Oh. Tapi kalau lulus pilihan pertama, kalau nggak di Bandung kuliahnya, kalau nggak di Jakarta kuliahnya gitu. Kalian harus tahu kenapa pilihan anak Bukit Tinggi itu ke Bandung. Udaranya mirip-mirip. Mirip gitu. Tapi di Bandung mereka lebih fun, Bang. Ya. Lebih dapat nuansa fun-nya kalau di Bandung. Nah, iya kagetan, Bang, begitu nyampe di Jakarta kita bahasa Indonesia aja nggak lancar, Bang. Iya. Kita baru belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ini kan waktu ke Jakarta umur 18 tahun, karena bahasa pertama kita kan bahasa Indonesia. bahasa ibunya kita bahasa Minang, Bang. Oh, sebelumnya ya. Iya. Jadi kita kalau 1 tahun pertama kita tiap ngomong diketawain orang, Bang. Biasa masih bengkok-bengkok nih. masih bengkok-bengkok. Sekarang pun masih ada sisa-sisa bengkok-bengkoknya, tapi diketawain orang. Kita belajar belajar berbahasa Indonesia aja waktu kuliah itu, Bang. Gitu. Jadi ya kayak gitulah cerita hidup. Itu cerita di Bukit Tinggi ya. Cerita di Bukit Tinggi. Memang kalau jadi yang lucu itu orang tua saya yang laki-laki itu orangnya sangat keras dan nggak mau kompromi. Jadi dia itu dulu, terutama ke saya, jadi saya sampai SMP itu, dia bilang kalau nggak juara 1 besok dia nggak datang buat ngambil rapor. Jadi disiplin untuk mendorong prestasi berarti ya? Lebih ke mengancam sih. Oh. Disiplinnya nggak, tapi lebih ke mengancam. Pokoknya dia nggak mau tahu. Kamu belajar nggak belajar, tapi kalau nggak juara 1 rapor kamu nggak diambil. Jadi sampai SMP kita berusaha lah untuk patuh. Nah, rebelnya itu waktu SMA. Kita dari kampung, kita ketemu dengan anak-anak dari SMP elit di Bukit Tinggi, kita juga secara kualitas pendidikan udah jauh tertinggal. Dan waktu saya bilang sama orang tua, ke ayah saya bilang, kayaknya saya nggak bisa juara 1 nih. Sudah nggak bisa. Kita tertinggal dari madrasah di kampung, compete di sekolah elit di Bukit Tinggi. Karena saya sekolah di Quebec School waktu itu, SMA 2 Bukit Tinggi. Nah, dari SMP elit itu udah jago-jago semua. Saya bilang saya nggak mungkin juara 1. Dan orang tua saya bilang kalau gitu ya sudah, saya nggak ambil rapor kamu. Dan benar, kita ketika SMA nggak sanggup lagi juara 1 sudah, nggak bisa lagi juara 1. Kompetisinya sudah berat. Sudah berat. Tapi akhirnya dia kompromi karena dia sadar ini anak saya dari desa, dari lereng gunung, dari madrasah di balik pohon bambu, dari hutan bambu, masuk ke sekolah SMA di Bukit Tinggi, nggak jauh dia masih, akhirnya dia kompromi. Jadi baru orang tua itu kompromi itu di zaman kita SMA. Dan saya mendapatkan ayah yang tidak pernah sekalipun setuju dengan pendapat saya. Jadi setiap hari itu dia nantangin kita debat. Jadi apa pendirian kita, apa tulisan kita, apakah, kan saya dulu suka menulis. Dia suka baca tuh, dicoret-coret sama dia tuh. Apa ini gitu? Ini logikanya nggak masuk, ini salah. Di challenge itu berdebat sampai tengah malam. Jadi dulu saya sangat marah itu dengan orang tua yang menurut saya waktu itu tidak mendukung hobi saya, mendukung kesukaan. Saya nggak punya hobi lain. Waktu itu saya cuma punya hobi menulis. Karena nggak bisa main, Bang. Saya nggak punya skill apa-apa loh, Bang. Main olahraga nggak bisa, main apa nggak bisa. Yang saya tahu tuh cuman menulis, karena kita di rumah aja kan gitu. Itu pun tulisan kita habis dibaca dicoret-coret. Dicoret-coret, dibantah-bantah gitu. Jadi tapi setelah saya kuliah, saya ngerasa terbiasa mempertahankan pendapat. Jadi terbiasa untuk berargumentasi. Karena sejak kecil kita di-challenge dengan cara seperti itu. Jadi kita merasakan manfaatnya jauh setelah itu. Jadi setelah kuliah saya ngerasa, loh kok ringan semua ini gitu. Teman-teman sebaya kita ngajak nge-challenge kita kok ringan aja nih rasanya gitu. Nggak terlalu berasa, karena kita sejak kecil mengalami tempaan yang menurut saya, tempaan yang untuk anak ukuran saya itu berat, Bang. Di-challenge dengan sangat serius oleh ayah yang terdidik, nggak punya kemampuan ekonomi, tapi secara intelektual dia sangat terdidik. Dia challenge kita terus sampai ketika kita besar, kita begitu ngelihat teman-teman yang seumuran itu tuh nggak berasa, Bang, kalau debatnya, Bang. Mungkin cara dia mendidik
Hasan dengan adik-adik itu beda ya. Sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi Karena harapannya kan pada anak yang ya paling lebih ke begitu. Dulu tuh ibu tuh berkali-kali membubarkan perdebatan kita tuh dengan sapu, Bang. Ya. Karena udah terlalu larut malam masih berdebat. Jadi ibu keluar kamar tuh pegang sapu. Jadi ngancam kita supaya berhenti bersih tegang gitu. Jadi alarmnya itu justru. Alarmnya ibu keluar bawa sapu tuh nyuruh kita berhenti berdebat bersih Tapi tegang. Bang Hasan menikmati nggak itu sebenarnya? Waktu diskusi dengan Di ayah masa itu saya nggak ngerasakan nikmat, saya justru ngerasa kok nggak pernah mendukung. Jadi apapun yang saya bikin tuh pasti dibantah di debat, dikritik. Kalau mau bikin apa saja tuh dikritik lah, dikritiknya habis-habisan lah, dengan sangat serius. Yang sampai kadang-kadang kita tuh masuk kamar nangis gitu loh. Iya. Karena nggak bisa lagi berargumen, kita masuk kamar nangis. Tapi lama-kelamaan ya udah nggak, ya memang bapak saya begini gitu. Jadi kita begitu kita menghasilkan sesuatu, waktu itu udah ini pasti ini coret-coret nih. Atau waktu nulis kita udah mikir, kira-kira kelemahan ini di mana ya? Bakal dicoret di mana ya? Dibantah di mana ya gitu. Iya. Gitu. Kita yang cari sendiri. Kita yang cari sendiri. Jadi Budi, kalau ada yang mau ditanya. Iya. Jadi itu yang paling berkesan dari almarhum itu. Jadi ketika kuliah kita relatif terbiasa dengan adu argumentasi, bahkan nggak canggung Bang kalau tampil debat, tampil pidato tuh nggak canggung karena sebenarnya dididik dengan kerasnya soal itu. Iya. Jadi terampil di dalam berkomunikasi itu sebenarnya dari kecil itu sudah Saya terbentuk ya. nggak nganggap itu terampil, tapi terbiasa lah. Oh jadi terbiasa. Terbiasa. Jadi Terbiasa menjadi terampil akhirnya. nggak tahu lah kalau terampil kan biar orang lain. Jadi maksud saya gugup, canggung itu nggak. Gugup canggung tuh nggak, hampir nggak pernah lah. Tampil bicara depan orang, tampil menyampaikan argumentasi atau pokok pikiran nggak terlalu canggung lah karena keras banget ya. Jadi kalau saya ceritakan itu panjang sekali, itu keras banget. Dan kalau dia nggak setuju, dia kejar tuh sampai saya nangis Bang. Bukannya dia nggak mau ngalah, itu bukan nggak ada fair-fairnya itu, dia nggak mau ngalah. Pokoknya ini dianggap serius gitu. Iya. Gitu. Jadi begitu cara beliau mendidik. Tapi biasanya kan kita merasakan manfaatnya setelah itu besar. ya. Setelah itu kita Pasti kita meyakini bahwa ini ada manfaatnya. berasanya Ya, manfaatnya. waktu itu kan kita masih emosional. Karena kita masih belum bisa berpikir ke depan. Kita anggap ini tekanan-tekanan seperti ini nggak fair kan gitu. Ya memang nggak fair sih menurut saya di usia kayak gitu memang nggak fair sekali gitu. Ya tapi kan setelah itu kan kita merasakan bahwa wah rupanya ini harapan dia pendidikan yang dilakukan kan gitu. Ya. Ya menurut saya sih dia tidak pernah puji saya. Sekalipun nggak pernah memuji. Kita mau ranking 1, kita juara lomba apa segala macam dipuji juga sekalipun nggak pernah. Jadi selalu dikasih dibanding compare dengan yang lebih bagus. Misalnya kita juara tingkat kota, ya kan baru tingkat kota katanya. Iya. Orang lain itu bisa juara tingkat provinsi katanya. Jadi kalau kita sudah juara tingkat provinsi, dia bilang baru hebat kayaknya kalau juara tingkat nasional katanya. Jadi Nah, soal mimpi atau cita-cita waktu kecil Bang Hasan, itu disampaikan ke ayah nggak waktu itu? Dan apakah beliau mendukung atau men-challenge lagi dengan debat gitu? Nah, mungkin kalau soal mimpi dan cita-cita itu yang saya bilang agak terlalu mewah buat kita. Oh. Karena kan hidup kita tuh harian. Jadi kita tuh ikut mikir besok makan apa gitu loh. Besok itu kita bisa makan apa, kita dapat jajan sekolah apa enggak. Jadi kadang itu ya saya dan adik-adik tuh bawa jualan tuh ke sekolah atau ke tempat ngaji untuk tambah-tambahan jajan. Jadi besok makan apa, besok hidup bagaimana itu sudah menyita banyak pikiran kita. Jadi kalau untuk mikirkan cita-cita mau jadi apa itu kayaknya terlalu mewah mikirin cita-cita mau jadi. Walaupun misalnya orang tua saya itu tahu hobi saya dari kecil apa. Karena banyak baca kan, dan sebagian besar yang kita baca tuh urusan politik. Kalau isinya dulu media dakwah, Panji Mas kan Iya, politik. majalah politik. Majalah umat. Iya, terus dia sudah tahu hobi kita kemana. Tapi soal cita-cita mungkin nggak pernah kita diskusikan mau jadi apa. Bahkan saya ngambil jurusan ilmu politik, nah itu baru dia tentang.
Oh, ditentang Saya malah. saya tahu itu bakal ditentang, makanya saya sembunyikan sampai pengumuman. Pengumuman tes. Pengumuman tes. Pasti ditentang. Karena beliau minta saya masuk Fakultas Hukum atau masuk Teknik Informatika. Pilihannya hanya itu katanya. Kalau kamu mau sukses, kamu masuk Teknik Informatika. Kalau kamu suka sains, kalau nggak kamu masuk Fakultas Hukum. Di UI juga nggak apa-apa tapi. Terserah di mana saja, tapi jurusannya itu. Tapi saya kan sukanya dari SMA tuh sudah sangat suka dengan politik. Jadi pilihan pertama saya politik. Jadi saya sembunyikan itu. Jadi waktu lulus bahwa Baru saya diterima kasih tahu. jurusan politik UI Dan itu itu dia nggak happy. nggak happy. Nggak happy kan? Apa reaksi pertamanya ketika Bang Hasan kasih tahu? Dia bilang politik itu hobi katanya, bukan ilmu. Kalau menurut orang tua saya itu hobi katanya. Jadi orang apapun jurusannya, kalau hobinya politik itu bisa jadi orang politik. Itu hobi katanya. Dan selain hobi itu juga bakat katanya. Jadi kalau kamu nggak punya bakat, kamu belajar setengah mati juga kamu nggak akan sukses jadi orang politik. Menurut beliau waktu itu seperti itu. Di challenge tetap ketika dia tahu kita lulus, kan dia nggak setuju dengan pilihan kita apapun. Di challenge terus. Gitu. Karena juga pada masa itu tokoh-tokoh kita kan banyak sekolah hukum, Sekolah agama pada agama, hukum. sekolah agama. Kemudian mereka berpolitik, Ya, ya kan? guru Guru. gitu. Jadi menurut beliau itu bukan buat dipelajari. Itu hobi aja katanya. Hobi kalau nggak bakat. Ya. Jadi nggak setuju sama sekali tuh. Saya masuk ilmu politik itu nggak setuju sama sekali. Meneruskan kebiasaan beliau yang lama. Kayak gitu. Jadi, tapi kita sejak SMA udah mulai rebel kan. Makanya kita tahu ini tentang kita sembunyikan dulu. Rebelnya rebel tentang apa Bang Hasan? Macam-macam lah. Misalnya. Kan beliau bilang kalau nggak bisa juara 1 harus minimal juara 3 lah. Biar dia juga lumayan tenang sebagai orang tua. Tapi buat saya udahlah cukuplah sampai kelas 1 SMA saya mencoba untuk berusaha mendapatkan posisi. Sisanya saya menikmati apa yang saya pengen lah. Saya ingin main dengan teman, saya ingin bergaul, saya ingin punya teman. Ya, mungkin saya nggak bisa ikuti cara permainan mereka, tapi saya pengen nongkrong juga ngelihat mereka main dan segala macam. Buat saya, ya saya juga mau keluar dari rutinitas saya yang panjang itu. Dari SD, SMP, sampai kelas 1 SMA. Dan habis itu ya nggak pernah masuk ranking lagi. Habis itu udah nggak pernah masuk ranking lagi. Buat saya, ya saya selalu bilang, kalau saya nanti jadi orang, kalau saya layak jadi orang, maka saya akan layak dengan sendirinya, bukan karena ranking ini gitu. Bukan karena ranking-rankingan ini gitu. Jadi perdebatan kita kira-kira begitulah. Nah, bagaimana dengan ibu Bang Hasan? Sama nggak atau bertolak belakang atau berbeda sekali? Kalau ibu tuh orang yang sebenarnya lebih disiplin dari sisi guru, proses ya, tapi soal hasil nggak nuntut banyak. Beda dengan ayah, prosesnya dia nggak mau tahu. Yang penting juara. Yang penting kalau ibu tuh lebih disiplin soal proses. Sudah kerjain PR belum? Sudah sholat belum? Gitu-gitu tuh. Sudah belajar belum? Kayak gitu. Jadi lebih disiplin soal proses. Hasil nggak terlalu dipikirkan. Tapi selama prosesnya kamu bagus, dia yakin hasilnya akan baik. Kalau ayah saya mau ada proses dia nggak mau belajar, dia nggak peduli. Nggak usah belajar, yang penting kamu hasilnya segitu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Gitu. Nah, ke Jakarta itu tahun berapa? 98 Bang. Jadi abis Soeharto jatuh, saya diterima Agustus kan Bang. Saya masuk ke Jakarta tuh bulan Agustus. Jadi pas tamat SMA itu ya? Iya. Jadi Soeharto kan waktu Soeharto jatuh itu saya lagi bimbel di Padang Bang. Saya lagi bimbel dan ngelihat tuh mahasiswa-mahasiswa di sana demo, ngelihat juga berapa titik yang memang dibakar dulu di Padang. Tetap ada kerusuhan juga di Padang, ada yang dibakar-bakar juga di Padang. Dan banyak orang yang nggak tahu, saya tuh mengidolakan Soeharto Bang. Gitu ya. Jadi saya bukan pendukung reformasi. Kenapa waktu itu Bang Hasan mengidolakan Soeharto? Iya buat saya waktu jadi kan saya banyak baca ya, banyak ini berita. Salah satu yang bikin saya kagum itu mungkin tahun 92 atau tahun 93 Pak Harto tuh mendarat di Bosnia. Di Sarajevo. Yang bangun masjid itu ya. Dan dia meresmikan masjid. Beberapa hari sebelumnya itu pesawatnya kepala UNHCR Yasusi Akasi
itu ditembakin, dia baru mendarat, dia balik lagi bang. Nggak berhasil turun pesawat tuh kepala UNHCR. Tapi nggak lama habis itu tuh Pak Harto mendarat di sana bang. Buat saya tuh gagah bang. Kita sebagai waktu itu saya masih SMP apa? Iya masih SMP. 92 ya. Atau saya kelas 1 SMA. Buat saya itu gagah sekali itu. Iya. Untuk buat saya tuh keren gitu loh. Kayak gitu. Ini pesawat kepala UN, kan UNHCR kan dari PBB. Iya. Badan pengungsinya PBB, ditembakin, dia mendarat nggak jadi, dia balik lagi. Ini presiden kita nggak lama habis itu mendarat di sana dengan gagah. Meresmikan Masjid Indonesia. Buat saya itu oke lah. Dan pembangunan waktu itu kan cerita-cerita pembangunan kan waktu itu media kan terkontrol sekali. Cerita-ceritanya kan bagus buat saya. Kalau ini presidennya oke. Kenapa dia lama memerintah? Karena menurut saya waktu itu oke. Penilaian ini nggak sepenuhnya benar. Maksudnya pasti ada kesalahan-kesalahan kita sebagai anak yang masih kecil dan punya keterbatasan informasi. Tapi waktu itu saya mengidolakan Soeharto. Makanya ketika masuk kuliah, ketika di ospek itu ada buku tanda tangan tuh. Tapi di buku tanda tangan itu wajib nempel siapa idola kita, Pak. Orang pada nempel Bung Karno, siapa, ada segala macam. Saya Soeharto, Bang. Tahun 98. Itu saya ditarik berkali-kali ke dalam ruangan sama senior, Bang, mau dikumpulin, Bang. Diinterogasi, ini kenapa idolanya Soeharto? Kamu tahu nggak siapa Soeharto? Saya bilang, saya tahu siapa presiden saya. Sebelum ini namanya Soeharto, saya bilang. Kenapa idola kamu bukan Fidel Castro? Ya, saya nggak tahu Fidel Castro siapa. Kenapa hubungannya dengan saya? Iya, Pak Udel. Kenapa idola kamu bukan Yeni Rosada Mayanti? Waktu itu mahasiswa lagi mengidolakan Yeni Rosada Mayanti. Ya, saya nggak tahu. Kenapa idola kamu bukan Sri Bintang Pamungkas? Ya, saya pernah dengar nama Sri Bintang Pamungkas, tapi kan buat saya tokoh terbesar dalam kepala saya di zaman itu adalah Soeharto. Itu anak-anak angkatan 95 pasti ingat tuh siapa yang dia tarik ke dalam ruangan. Dia mau sobek itu. Saya bilang nggak boleh sobek. Itu idola saya. Anda nggak boleh ikut campur siapa idola saya. Kamu ngomong-ngomong otoriter segala macam, soal idola aja ribut. Masa mau ngatur-ngatur idola, Bang? Dia ngomong-ngomong Soeharto otoriter, dia mau ngatur-ngatur idola kita siapa? Saya bilang nggak boleh. Gitu. Tapi dia marah. Senior-senior dia marah. Tapi saya bilang, kalau marah ya sudahlah, saya nggak usah cari tanda tangan, saya bilang. Dan habis itu saya nggak cari tanda tangan lagi, karena buat saya nggak jelas itu senior. Kan dari sisi nggak jelas itu senior. Ngapain cari tanda tangan lagi? Orang idola kita aja dia ributin gitu. Dari sisi leadership, Soeharto hebat, ya kan? Kemudian kalau kita bicara konsep, sebenarnya bagus. Lalu manajemen juga menurut saya cukup bagus. Iya, banyak kekurangan pasti. Tapi kan kita dengan anak muda, Bang, anak SMA baru lulus, datang ke Jakarta, imajinasi kita masih imajinasi Pak Harto. Jadi buat saya, waktu itu ya ini idola saya. Saya mau nguji, orang-orang bisa terima nggak dengan idola kita gitu. Ngomong-ngomong demokrasi, tapi idola orang aja dia nggak mau terima gitu. Padahal kan Bang Hasan ini kan peminat buku kan kecilnya. Iya. Dan banyak tulisan-tulisan Bung Karno itu kan bagus-bagus ya, di bawah bendera revolusi misalnya. Nah, kenapa nggak mengidolakan Bung Karno, tapi malah Soeharto gitu? Iya, ada beda-beda tipe lah. Bukan nggak mengidolakan Bung Karno, saya mengidolakan Bung Karno, tapi tipikal orang Padang waktu itu lebih mengidolakan Bung Hatta daripada Bung Karno. Iya. Saya sebagai orang Sumatera Barat tuh dicekokin perpisahan ini kan ada perpisahan antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Kita berpihak sama Bung Hatta kan. Iya. Jadi nggak terlalu bagus ininya dengan ini. Dan selama Orde Baru kan Sumatera Barat gudangnya Golkar, Bang. Ibu saya Golkar, ayah saya Golkar, Jurkam Golkar lagi. Jadi kita sangat melihat positif tentang Pak Harto pada zaman itu. Dan ayah saya nggak melarang. Ya kamu ini ya, kamu suka ini ya nggak apa-apa. Walaupun 97 dia sudah, waktu pemilu 97 dia sudah menarik diri itu. Nggak terlalu pro lagi dengan Pak Harto. Tapi buat saya, ini kan penilaian saya sebagai anak muda. Dan saya sama ayah saya berbeda itu kan sudah cukup lazim sebelumnya. Jadi buat saya ya kayak gitu. Dan kalaupun kemudian setelah kuliah, setelah belajar, saya tahu banyak kritik terhadap Pak Harto, buat saya timbangannya tetap harus adil. Ada timbangan jasa, ada timbangan kesalahan. Buat saya, presiden-presiden ini kalau ditimbang,
tetap lebih banyak jasanya daripada kesalahannya. Ya. Banyak sekali program-program Pak Harto yang waktu itu memang menjangkau orang-orang kecil loh. Kalau nggak ada SD Impres nggak sekolah kita. Betul. Banyak sekali SD Impres yang di kita tuh nggak dapat imunisasi kalau nggak ada posyandu tuh. Bikin posyandu semua anak-anak dapat imunisasi Kalau nggak gratis. ada masjid apa itu? Masjid apa? Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu saya belum pernah lihat masjidnya Bang. Kalau di Sumatera Barat saya nggak pernah nggak lihat. ada ya? Nggak. Saya mungkin ada tapi saya nggak pernah lihat masjidnya. Itu Kita di depan rumah Gus Dur ada tuh. iya mungkin. Nah, kita setiap pagi senam pagi dulu, bergerak dulu, nyanyi lagu-lagu kebangsaan dulu sebelum masuk kelas. Buat saya proses internalisasi nasionalisme, citizenship itu bagus. Yang itu ketika reformasi hilang semua tiba-tiba. Iya. Termasuk pendidikan citizenship kita. Dulu kita masih dapat pelajaran PMP ya kan, Iya. pendidikan moral Pancasila. Hilang tiba-tiba hilang Iya, itu iya. semua. Jadi menurut saya ya banyak hal yang baik justru ketika peralihan rezim mau dibuang semua dianggap itu jelek semua. Jadi Ya menurut saya sekarang kayak kan orang melihat hal-hal positif yang dibangun oleh Soeharto, Ya. ya, dibandingkan dengan apa yang dilakukan sekarang, kan gitu. Jadi menurut saya memang ya faktor kebencian, ada banyak faktor begini. ya. Saya kalau udah zaman sekarang ditanya Pak Harto salah, oh ya ada dong salah. Orang berebut kekuasaan ada yang dizolimi, iya ada yang dizolimi. Ya, Ketika dia mengkudeta lah Bung Karno, iya memang ada perebutan kekuasaan seperti itu. Tapi kan di mana-mana ada perebutan Ya, kekuasaan, kayak gitu-gitu. Jadi buat saya persoalan ideologis. persoalan ideologis. Gus Dur ya aja digulingkan. Iya. Ada perebutan kekuasaan di situ. Yang menggulingkan siapa? Yang menikmati siapa? Ada proses-proses gitu. Tapi menurut saya itu nggak untuk dikasih judgement moral lah. Ini pertarungan kekuasaan. Gitu. Nggak ada judgement moral dalam soal-soal yang kayak gitu. Kita baru sadarnya belakangan lah. Kalau dulu kan kita nggak tahu kenapa sih gitu. Apa-apa di sana. Yang saya paling nggak suka ketika awal masuk itu adalah ketika kita di ospek. Jadi saya tuh akhirnya menolak di ospek. Dan kerjaan saya habis itu ngubarin ospek. Tingkat 2, tingkat 3 itu kita berusaha ngubarin ospek. Jadi ini apa ini? Tiap sebentar teriak anti-militerisme, anti-militeristik. Kita di ospek kayak melebih-lebihi orang di Akmil kayaknya kita di ospeknya gitu. Dibentak-bentak, dicaci maki. Kan di Akmil mungkin nggak dicaci maki, didisiplinkan trik-triknya mungkin ya ini dicaci maki. Ada yang bahkan ya mohon maaf Bang, yang kalau udah ospek jurusan tuh ada yang dilecehkan. Saya nggak mau ikut lagi tuh. Saya bilang saya nggak mau. Cukuplah 3 hari pertama saya di ospek, habis itu saya nggak mau lagi. Diancam kemudian kamu nggak akan masuk himpunan, biarin aja peduli setan masuk himpunan atau enggak. Bahkan ada yang bilang kamu nggak bisa sidang skripsi kalau nggak ikut ini, kalau nggak ikut ospek. Kan hak kita sebagai mahasiswa itu kita kuliah, kok iya. Nanti kita punya hak untuk di sidang juga ketika sudah selesai. Bukan gara-gara di ospek kita katanya buku-buku nggak akan diwariskan dari senior, ya biarin aja. Dan mereka mendobrak sesuatu yang menurut mereka membenci sesuatu yang menurut mereka militeristik, otoritarian. Sementara di kampus senior-senior ini jauh lebih militeristik, jauh lebih otoritarian. Nggak ada kewenangan pula. Kalau negara itu kan punya kewenangan paksa, ada diberikan kewenangan untuk memaksa. Kalau senior dapat kewenangan dari mana untuk memaksa? Makanya saya benci sekali sama ospek. Sejak saat itu saya benci sekali sama ospek. Benci sama ospek, benci sama perpeloncoan, benci sama apa? Karena iya begitu, nggak sejalan apa yang mereka omongkan dengan apa yang mereka kerjakan, itu nggak sejalan gitu. Sampai saat ini saya sih benci ospek. Ada teman-teman saya yang pro ospek, saya against ospek. Buat saya itu pelanggaran kemanusiaan pertama. Nggak usah ngomong-ngomong pelanggaran HAM. Kalian melanggar HAM pertama di kampus. Iya, iya. Sudah melanggar HAM. Nggak ada kewenangan kalian buat ngospek orang, kalian ospek orang. Gitu. Itu kan menghilangkan kemanusiaan. Hari ini, sejak detik ini, kemanusiaan kalian kami cabut. Ngomong gitu tuh senior. Kalau masih ingat tuh. Aduh, seru nih ceritanya. Iya, kayak gitu. Iya, ya, kita ngalami juga itu. Gitu. Kalian nggak punya hak apa-apa katanya. Ini apaan? Walaupun tuh dalam rangka mendisiplinkan, emang kalian udah disiplin. Ini pelajaran buat kalian. Anda siapa berhak ngasih kita pelajaran?
banyak yang gagal juga kok hidupnya gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya bersikap itu penting. Gitu. Ya kan? Jadi saya punya 5 orang waktu itu Bang, satu geng yang menolak di ospek anak FISIP. Satu jurusan dulu? Enggak. Oh. Jadi ada yang kriminologi, ada yang kesejahteraan sosial 2 orang, kriminologi 2 orang, kesejahteraan sosial 2 orang, anak politik 1 orang. Tahun-tahun berikutnya kerjaan kita memprovokasi orang untuk menolak di ospek. Jadi karena itu Bang Hasan mungkin nggak berminat ikut organisasi senat mahasiswa misalnya. Ya karena katanya kan nggak boleh. Oh, tapi kemudian ikut ke organisasi kayak Ekstra HMI ya? kampus, iya. Oh, gimana tuh ceritanya Bang? Pertama tuh saya nggak ikut HMI. Pertama itu saya ikut PMI. Nah ini orang tua PMI. saya lagi nih punya kerjaan nih. Ayah saya itu HMI Bang. Iya. Tapi kan di zaman itu, di zaman abis reformasi itu, saya protes aja kalau ngeliat Gus Dur tuh. Mohon maaf tuh. Kok ngeliat ini apa ini segala macam tuh. Saya marah terus tuh kalau ngeliat orang-orang pendukung Gus Dur tuh marah aja saya tuh. Di zaman itu tahun 99, tahun 2000 itu. Terus orang tua saya bilang, kamu kayaknya nggak suka sekali nih sama Gus Dur katanya. Iya emang saya suka, saya tumpahkan undang-undang. Jadi kalau di kampus organisasi mahasiswa apa kamu paling nggak suka? Saya bilang PMI lah paling nggak suka saya bilang. Kenapa? Nggak logis kalau menurut saya waktu itu. Kenapa katanya? Iya kalau menurut Gus Dur langit itu kuning, mereka akan bilang langit itu kuning. Karena teman saya waktu itu bilang begitu. Bagian dari taklid itu adalah kalau Gus Dur bilang langit itu kuning, kita akan bilang langit itu juga kuning. Oh protes saya, kata orang tua saya. Kalau gitu kamu ikut Mapaba PMI gitu. Mapaba. Oh masa perkenalan. Masa penerimaan mahasiswa barunya. PMI. Perkenalan mahasiswa barunya. Jadi saya ikut Mapaba PMI dulu. Di mana itu Bang Hasan? Di Depok. Oh di Depok. Di Depok, di pesantren di Sawangan Depok. Saya ikut Mapaba itu. Jadi saya ikut PMI dulu, Bang. Iya, ya. Itu di semester berapa itu? Semester Saya ikut awal ya? semester 2 saya ikut PMI. Tahun kedua ya. Tahun kedua saya ikut PMI itu. Tahun kedua atau semester 3? Semester 2 atau semester 3 saya udah ikut PMI. Gitu. Beralih ke HMI. Terus setelah ikut, orang tua saya bilang, berubah belum pikirannya? Saya bilang, enggak. Saya bilang, enggak berubah pikiran. Ya udah, habis ini kamu boleh masuk HMI gitu. Tapi kamu coba dulu, dalami dulu, dekati dulu, kamu berubah nggak pikirannya? Gitu. Terus saya bilang, nggak berubah pikiran saya bilang gitu. Terus kata, ya udah habis itu kamu masuk HMI. Jadi saya terlambat masuk HMI-nya, Bang. Saya semester 5 baru masuk HMI. Iya. Gitu, semester 5 baru masuk HMI. Saya tahun 2000 tuh pasti kalau nggak semester 4, semester 5 saya masuk HMI. Tapi nggak lama habis itu jadi ketua komisariat. Kita memang suka lompat-lompat begitu ya. Kebalikan sama Bang Nusron, Bang Nusron HMI dulu. Habis itu dia PMI. Kalau saya PMI dulu, habis itu ya namanya anak muda waktu itu marah aja kerjanya kan kalau ngelihat anak PMI marah aja, bete aja kerjanya karena ngelihat Gus Dur tuh bete aja waktu itu. Kan ya kita emosi anak muda, emosi yang orang dari Padang pula kan gitu kan. Yang agak-agak keras cara berpikirnya kayak gitu. Jadi tapi makin ke sini saya justru ngelihat wah, PMI justru bagus ya. Dulu saya pikir-pikir, oh iya, banyak yang diajarkan tuh soal inklusivisme, Islam transformatif. Di PMI itu saya dapat itu. Bukan di HMI saya dapatnya, Bang. Pertama kali saya dapat soal inklusivisme, Islam transformatif itu di PMI. Terus saya pikir, ini kan yang saya dapatkan di PMI ini. Gitu. Kalau di HMI kan levelnya level filosofis ini, Bang. Kita belajarnya di NIK apa segala macam. Tapi saya bilang, lah ini kan yang saya dapat di PMI juga. Jadi saya, berarti sebenarnya nilai-nilai yang dibawa itu benar. Sebenarnya ininya benar. Cuman kita emosi aja waktu itu. Apa-apa gitu. Tapi udah terlanjur di HMI. Sudah ikut perkaderan di HMI gitu. Sudah jadi ketua komisariat, sudah ini. Iya kan tokoh-tokoh PMI juga pemikir-pemikirnya banyak waktu itu. Pemikir HMI juga banyak, kayak Nurholis Majid. Itu saya membandingkan waktu itu, ini cuman beda model pengkaderan, tapi pikiran soal keindonesiaan, soal inklusivisme, Islam yang transformatif sama. Yang itu saya bilang, berarti benar juga yang kita dapat ini. Cuman model pengkaderannya yang berbeda gitu. Lebih seru pengkaderan di HMI. Karakternya beda ya.
kulturnya beda. Kulturnya beda. Kalau di PMII kan pada masa itu mungkin istilahnya ada patron kan, kiai-kiai. Tapi model pengkaderannya juga lebih ini Bang, lebih guyup. Kalau di HMI lebih tegang Bang. Iya. Lebih tegang, lebih kompetitif, dan cara bersidangnya seru banget. Iya. Itu bisa seharian kita ribut aja soal bersidang aja gitu. Tapi terlatih kita habis itu cara memimpin sidang kan gitu. Jadi beda di model aja. Iya. Tapi dari sisi substansi pemikiran menurut saya sama. Cuman ini ada materi aswaja. Ada materi Ahlussunnah wal Jamaahnya kalau di PMI. Kalau di HMI nggak ada materi aswaja, nggak ada. Esensi ajaran Islam. Adanya esensi ajaran Islam gitu. Jadi itu yang saya ingin waktu pergumulan tapi mentok-mentoknya jadi kiri Bang. Ya. Karena bergumul dengan pemikiran makin lama makin ini ketemu dengan buku-buku kiri. Akhirnya di akhir masa kuliah kita jadi kiri. Makanya skripsinya tentang Tan Malaka. Makanya skripsinya akhirnya tentang Tan Malaka. Jadi itu lebih ke ketika masuk organisasi ekstra kampus, PMII, HMI, belajar dengan pemikiran-pemikiran, ketemu dengan Tan Malaka, menggugah sekali gitu. Apalagi bahasa Tan Malaka itu sangat mudah buat saya Bang. Kayak itu bahasa Minang yang di Indonesia kan. Jadi ketika membaca tulisan, ini kita punya feel-nya, feelingnya dapat gitu. Sangat mudah buat saya merasakan aura tulisan itu, pesan yang termaksud di balik kata-kata dia. Dia banyak sekali menggunakan istilah-istilah petitih-petitih Minangkabau, yang mungkin pembaca yang luar Minangkabau tuh nggak ngerti itu, Pak. Dari tulisan-tulisan dia. Tapi saya bisa menangkap semangat dari apa yang ingin dia sampaikan di sana. Jadi kirilah kita. Secara teoritik ya, Madilog. Secara teoritik apa yang bagi Hasan paling menarik dari Tan Malaka ini? Sebenarnya kalau pemikiran kan sebenarnya pemikiran kiri itu bersumber dari buku-buku yang sama. Tinggal dikontekstualisasi, ini konteksnya Indonesia, ini konteksnya Rusia, ini konteksnya Cina, ini konteksnya Vietnam gitu, atau ini konteksnya Kuba, ini konteksnya Yugoslavia, kontekstualisasinya aja yang berbeda-beda, tapi sumbernya kan dari, dan cara berpikirnya sama-sama materialisme dialektik dan materialisme historis. Tapi yang membuat saya melihat Tan Malaka itu secara berbeda, dia itu bukan orang yang konfrontatif secara langsung dengan kelompok agama. Makanya Buya Hamka memuji dia setinggi langit. Kan sebenarnya perkenalan pertama saya dengan buku itu kan Islam dalam Tinjauan Madilog, Bang. Itu kan salah satu bab dalam Madilog, ditarik keluar, dikasih kata pengantar oleh Buya Hamka. Itu Buya Hamka menyanjung dia setinggi langit. Ini kenapa ini orang sekelas Buya Hamka menyanjung orang yang namanya Ibrahim Datuk Tan Malaka. Terus begitu saya bilang, saya makin lama makin mendalami itu. Tapi memang dia tidak, dia tetap materialisme dialektik dan materialisme historis. Tapi buat dia agama itu tidak boleh ditentang secara frontal. Karena pada masa itu kelompok agama adalah faktor revolusi. Jadi kalau bicara siapa faktor revolusi kemerdekaan Indonesia, buat Tan Malaka bukan kaum kiri. Faktor revolusi terbesarnya kaum Islam. Jadi yang harus kita lakukan adalah merevolusionerkan kaum Islam, bukan melawan kelompok Islam. Makanya ini agak beda dengan kelompok-kelompok kiri yang lain. Akhirnya mereka bisa jalan kan. Karena buat mereka kelompok Islam itu bukan direvolusionerkan, tapi dibikin mereka supaya jadi revolusioner kiri kayak mereka gitu. Kalau buatan Malaka enggak. Makanya waktu dia pidato 1921 di Moskow itu pidato dia sangat terkenal. Komintern. Di Komintern itu Islam itu di Indonesia faktor revolusi. Jadi kita harus bersahabat berteman dengan kelompok Islam. Kalau nggak bisa kita membebaskan negara-negara terjajah kayak Indonesia tanpa bekerja sama dengan kelompok Islam. Ini tesis yang ditentang oleh sebagian besar kaum kiri. Makanya dia dianggap revisionis, Bang. Dapatlah cap dia Trotskis gitu. Trotsky, ya. Karena Trotsky menentang Stalin kan? Iya, dapat cap lah dia Trotskis habis itu. Iya. Dia merevisi lah. Itu kan namanya bukan merevisi, mengkontekstualisasikan doktrin-doktrin komunisme dalam konteks Indonesia.
Dan benar juga kan mau juga merevisi itu dengan menggerakkan petani kan. Makanya Bahkan revolusi di Rusia pun nggak ada buruh kan. Pan Islam ya kan. Pan Islamis kerjasama dengan kebangkitan Islam, Pan Islamisme. Jadi Ya, si itu Trotsky itu kan marah. Tan Malaka itu kan kritik si Stalin karena dia kan menentang Jamaluddin Afghani, Pan Islamisme. Pan Islamisme. Kenapa ditentang? Sama-sama gerakan pembebasan. Iya, sama-sama revolusioner kok. Sama revolusioner. Aneh kan? Iya, ya itu maksudnya. Iya. Ini bukan revisionis, ini mengkontekstualisasikan. Tapi buat orang yang ini Bang, yang konsekuen begini, anggap ini sudah melenceng dari ajaran ajaran komunisme kan gitu. Itu sebenarnya di samping di samping kemampuan dalam memahami masalah, kemudian juga dalam bersikap. Ya. Itu harus ada memang. Makanya situasi itu dalam politik sekarang pun terjadi kan. Ya benar. Iya kan, terjadi. Ya, gitu misalnya orang ngeritik si A, ngeritik si B, katakanlah ngeritik Megawati, ngeritik Gus Dur, Jokowi. Seolah hitam putih. Lalu mengeritik siapa? Pak Prabowo misalnya. Dan melihatnya hitam putih. Iya. Orang itu nggak bisa proporsional. Iya kan? Kalau orang bisa melihat sesuatu itu secara proporsional, maka dia akan adil. Itu yang kita lihat dalam perjalanan politik bangsa kita ini. Ya Soeharto harus dilihat secara proporsional. Ya kan? Bukan suka atau tidak suka. Iya. Artinya proporsional, ada yang positif dia bangun, ada yang memang tidak. Nah, bagaimana kan kita selalu berjalan di nilai-nilai positifnya kan? Iya paling nggak kan ada warisannya Bang. Warisannya sebagian besar kan kebaikan. Itu yang menurut saya yang harus pembangunan yang baik. Itu yang menurut saya itu harus dinilai. Yang kita nikmati hari ini kan hal-hal yang baik-baik dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Kalau kita bisa menerima, misalnya, katakanlah Pak Jokowi misalnya, di dalam masa kepemimpinannya, ya kan? Itu kan ada hal-hal yang memang kita anggap bukan sesuatu yang positif gitu kan. Nah, tetapi kan kita bisa juga melihat hal-hal yang positifnya seperti apa gitu loh. Nah ini jadi membabi buta ini nggak boleh. Ya saya setuju itu Bang. Ya jangan benci kepada Jokowi nggak jelas alasannya, senang kepada Jokowi juga nggak jelas alasannya. Dan itu yang saya pelajari dari almarhum ayah itu gitu. Jadi kamu nggak suka kenapa? Kalau kamu nggak suka, tahu kamu ngerti nggak? Kamu masuk dulu sana gitu. Disuruh masuk gitu. Iya. Dan di ujung nanti berapa lama setelah itu kan kita ini banyak nilai baik di sini, banyak hal-hal yang baik di sini, banyak pemikiran yang mungkin kita nggak mengerti sebagai orang ini. Setelah kita ngerti, oh iya ternyata baik itu. Dan Gus Dur kan humanis, mungkin salah satu humanis terbesar di Indonesia, Bang. Di abad modern ini kan dia salah satu humanis terbesar di gitu. Jadi kita salah paham aja, tapi dengan darah muda kayak gitu salah paham disuruh masuk dulu kita pelajarin. Gitu. Kalau nggak kita akan terperangkap terus dengan syakwa sangka, dengan curiga-curiga, dengan apa ya? Yaitu dengan suuzon kayak begitu. Gitu. Di HMI waktu kita kuliah itu HMI cabang terpecah 2 Bang. Iya. Gara-gara mazhab ini Bang. Bukan gara-gara ini, gara-gara mazhab ini aliran ya, bukan gara-gara mazhab, gara-gara aliran. Aliran keagamaan pecah 2, mau berantem terus tuh. Apa aja tuh? Iya kan, ada aliran Ahlul Bait, ada aliran yang ngaku ini Sunni, ini Ahlul Bait. Ahlus Sunnah. Ahlul Sunni dan Ahlul Bait. Berantem pecah 2 ini, HMI cabang. Tapi saya pikir, masa sih kebenciannya ada kecurigaan gitu? Saya lebih dekat dengan anak-anak Ahlul Bait, Bang. Iya. Saya kan di cabang yang Sunni nih. Tapi saya bergaulnya lebih banyak teman-teman saya yang dari Ahlul Bait. Saya bilang nggak ada bahayanya. Apa sih bahayanya gitu? Nggak ada serem-seremnya. Seremnya di mana? Makanya di zaman saya itu
penyatuan cabang, Bang. Saya tuh waktu itu ketua komisariat kita menggagas penyatuan. Jadi convercap bersama, Bang. Dari cabang Ahlul Bait dengan cabang Sunni itu dileburkan bersama cabangnya. Jadi orang di zaman senior itu dipecah-pecah di zaman kita. Bukan hanya saya, tapi yang lain juga punya pikiran sama. Kita satukan convercapnya supaya apa? Supaya nggak ada serem-seremnya kok. Nggak ada. Kalau soal pemikiran dia beda, ya kita juga beda komisariat, beda pemikiran kok. Beda cara dan beda gaya kan nggak saling mengancam satu sama lain. Gitu. Makanya waktu LK2 saya bisa minta kasih proposal ke Bang Zulfan waktu itu. Karena yang awal ketemu dengan Bang Zulfan ya? Iya, yang royal waktu itu bukan dari geng yang ini. Yang royal tuh dari gengnya Bang Zulfan. Yang nggak mandang dari cabang mana, dari kampus mana, main kasih-kasih aja sumpah. Aduh. Gitu. Jadi senang lah. Bang Zulfan tuh bilang, abang nggak punya duit ya, tapi ngasihnya paling besar. Kita senang. Emang begitu ya, Bang? Emang begitu? Anggota DPR abang waktu itu. Ya, menurut Hasan begitu. Tahun 2002 gitu. Yang lain tuh nyumbangnya berapa? Ceramahnya 1,5 jam, nyumbangnya 500.000. Bang Zulfan nggak pakai ceramah. Gitu. Berkali lipat dari itu ya. Kita dinasihati paling 15 menit aja gitu. Yang penting buat Bang Zulfan tuh kita berani keras. Itu orang tuh gitu. Kalau kamu berani siram nggak pakai air panas gitu. Kalau kita udah bilang berani aja dah. Aduh. Pengalaman perjalanan gitu. Kalau Bang Zulfan ngetes mental aja, kita berani apa enggak gitu. Oh iya. Berarti bisa dikatakan ya, Bang Zulfan ini salah satu mentornya Bang Hasan ya? Iyalah, kita undang jadi pembicara nggak pernah bilang enggak, kita minta bantuan nggak pernah ditolak, gitu. Jadi Bang Zulfan itu ada beberapa yang mirip sama Bang Zulfan tuh, yang nggak banyak ceramahnya Bang, tapi langsung ngasih Bang Akbar. Iya. Kita nggak diceramahin sama Bang Akbar lah, gitu. Proposal langsung terima aja. Iya, pokoknya pulang tuh nggak tangan kosong lah. Gitu. Kalau sama Bang Zulfan juga pulang nggak tangan kosong. Nggak ditanya kita dari cabang, maksudnya nggak pilih-pilih cabangnya dari mana gitu. Dianggap dia abang dari semua anak HMB. Kan ada juga milih, wah kamu cabang ini udah beda fakultas aja udah susah Bang. Di universitas yang sama kadang-kadang udah beda fakultas juga udah susah kita minta tolongnya waktu itu. Tapi Bang Zulfan kan kampus yang mana aja dia Bang Bursa ya. Kita kan memang harus melihat pengalaman ya. Iya. Saya juga punya pengalaman waktu saya mahasiswa, gitu. Aktivis, ya sama juga kan gitu kan. Siapa-siapa yang bisa membantu kegiatan-kegiatan kita kan. Jadi itu memang terbawa itu. Yeah. Kita biasa dibantu ya kita otomatis. Dan nggak ada pilih-pilih, kampus mana nggak dipilih-pilih gitu. Kita enaknya kayak gitu. Gitu. Ada senior yang kita pulang tangan kosong, ada juga mau ceramahnya 2 jam pulang tangan kosong, ada juga gitu. Apalagi kalau udah beda fakultas kita pulang tangan kosong juga kita gitu. Bukan beda fakultas saja, ini rujukannya kemana nih? Nah itu ada juga tuh Bang rujukan itu gitu. Jadi dulu itu kan rujukannya Tony Ardi salah satunya kan. Iya. Gitu. NIK-nya sama siapa ini gitu. Iya, almarhum. Waduh. Ya, besok Rabu ya. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi role model kita kalau membina adik-adik itu Bang Zulfan. Kira-kira HMI yang sekarang ada nggak yang seperti beliau ini? Banyak. Bang Hasan? Mungkin banyak lah, cuman kan saya ngikutin lagi aja. Saya ngikutin lagi aja. Kan sudah nggak gitu lagi aja. Harusnya sih banyak lah gitu. Bang, ini kita masih lanjut atau gimana Bang? Karena saya ada yang mau saya tanyakan fase berikutnya nih. Ya, tanya. Tadi kan fase Abang Hasan kuliah ya kan. Selesai kuliah kemudian berkarir pertama sebagai wartawan. Belum sebagai peneliti ya. Gimana tuh Bang Hasan? Tapi sebelumnya habis lulus itu saya jadi sekretarisnya Haripuze dulu. Oh, sejarawan yang meneliti Tan Malaka ya? Dia betul pas begitu habis saya sidang skripsi, beliau ke Indonesia. Oke. Dan beliau cari sekretaris penelitian. Jadi saya jadi sekretaris beliau dulu 3 bulan. Itu udah mulai agak-agak gemuk badan tuh setelah jadi sekretarisnya Haripuze. Nambah lah ada perbaikan gizi. Ada perbaikan gizi. Nggak lama habis jadi sekretarisnya Haripuze, saya diterima di Kompas. Oh, oke. Kompas waktu itu membuka reporter daerah.
Jadi saya tes di Kompas, lulus, kemudian ditempatkan di Jawa Barat. Tapi saya jadi calon reporter itu hanya 1 tahun. Karena saya suka dengan pekerjaan ini. Saya senang sekali dapat diklat yang sangat disiplin dan keras selama di Kompas. Kan Kompas itu sebelum dilepas ke lapangan kita diklat dulu 3 bulan. 3 bulan full tuh ditempa dengan sangat disiplin dan sangat keras. Dan itu bekal kita lah untuk menulis, untuk ngasih judgement dengan fair segala macam. Melihat mana yang punya human interest, mana yang nggak punya human interest. Kita belajar soal akurasi itu jadi kredo nomor 1, nomor 2-nya akurasi, nomor 3 masih akurasi gitu, nomor 5 baru yang lain. Nah, tapi saya ngerasa kayaknya ini bukan jalan hidup yang saya inginkan. Karena tarikan ke dalam dunia politik itu kan jadi wartawan memang dekat dengan politik, tapi nggak terlalu dekat lah. Kadang dekat, kadang jauh lah. Saya bilang, saya apa ya? Saya mau terjun ke survei politik. Oh, dari situ itu ya sudah sebenarnya. mikir, saya udah mau terjun ke survei. Tapi vehicle-nya apa? Kendaraannya apa? Itu saya nganggur dulu 6 bulan itu. Habis keluar dari Kompas bulan Maret kalau nggak salah. Itu saya nganggur dulu 6 bulan. Terus ada kesempatan Pusat Kajian Politik UI, Divisi UI itu buka kesempatan peneliti. Saya daftar di situ, Bang. Gaji turun, Bang, sepertiganya gaji di Kompas tuh gaji. Tapi waktu itu yang value yang saya tawarkan lah, saya mau bawa Puskapol ini jadi polster, tapi polster milik universitas yang dipercaya, tentu lebih dipercaya, tentu nggak main-main dan segala macam. Itu tahun 2006 ya. 2006 mungkin Oktober ya, saya masuk di Pusat Kajian Politik UI. Dan memang abis itu kerjaan saya bikin survei politik untuk Puskapol. Mungkin itu kali pertama Puskapol UI itu punya klien pilkada. Itu semasa saya. Sebelumnya kan belum pernah itu. Ikut membuat survei para calon kepala daerah. Iya, gitu calon gubernur Kalimantan Timur, gubernur Maluku Utara, calon gubernur DKI, calon gubernur Riau, Sumatera Utara. Pokoknya kita. Itu sebelum itu Sirus ya? Belum itu, Bang. Itu masih Puskapol. Puskapol. Saya kira-kira 1,5 tahun lah di Puskapol. Saya keluar dari Puskapol itu Februari 2008. Habis itu saya sempat ada di satu lembaga riset. Habis itu nggak lama, nggak nyampe 1 tahun, saya ketemu dengan Bang Andrinov. Saya waktu itu punya pekerjaan dari salah satu menteri yang pengen menguji dirinya, alumni HMI juga. Dia cocok nggak jadi calon presiden atau calon wakil presiden misalnya. Gitu. Kira-kira begitulah. Tapi saya bilang, Bang, saya nggak punya bendera, Bang. Mohon maaf, tapi kamu kerjain aja. Wah, saya nggak punya benderanya, Bang. Kamu cari bendera. Kalau begitu boleh nggak, Bang, saya pakai benderanya Bang Andrinov? Waktu itu saya belum ngomong sama Bang Andrinov. Saya boleh pakai, oh ya silakan katanya. Ya udah, saya datang ke Bang Andrinov, Bang, saya punya pekerjaan, nilainya segini, tapi boleh nggak benderanya pakai lembaganya Bang, namanya Sirus. Sirus itu Center for Urban Regional Studies. Jadi itu sebenarnya pusat studi perkotaan. Jadi kayak gitu. Jadi kerjalah sama Bang Andrinov mungkin sampai tahun 2009 sampai 2010 lah. Sampai akhir 2009 atau awal 2010 saya kerja bersama Bang Andrinov. Setelah itu kita pisah, saya bikin perusahaan. Tapi namanya masih Cyrus juga? Tapi CYRUS. Oh, beda di spelling hurufnya aja ya? Cyrus itu inspirasinya dari Cyrus the Great. Raja Persia. Iya. Oke. Cyrus the Great itu Raja Persia. Tapi Cyrus itu juga ada akronimnya dalam bahasa Indonesia. Apa itu, Bang? Ceritakan yang realita untuk survei. Ini baru tahu nih. Inspirasi dari Cyrus the Great, tapi ceritakan yang realita untuk survei. Jadi jangan difabrikasi hasil survei, jadi chassis yang. Jadi itu nama perusahaan kita, Cyrus. Jadi jadi kira-kira kayak gitulah. Saya mimpin perusahaan ini 10 tahun. Wow. Jadi CEO 10 tahun, jadi komisaris 5 tahun. Jadi 15 tahun juga ya. total saya di Dimulainya tahun berapa itu, Bang? 2010. 2010. Itu udah punya bendera sendiri. Udah punya perusahaan Cyrus sendiri. Network. Ya. Termasuk kan waktu Pilpres tahun berapa itu? Yang beda kan? Yang 2014 saya sudah perusahaan sendiri, Bang. Ya, sendiri ya. Ya sudah perusahaan sendiri. Pilkada DKI 2012 kita sudah punya klien namanya Jokowi Ahok.
Umur perusahaan kita baru 2 tahun waktu itu. Gitu. Jadi ya dari situlah kita cukup diperhitungkan, dan saya rasa ketika 2025 kemarin itu mungkin kita ya boleh diuji sih, mungkin bisa tanya sama anggota Persepi, polster terbesar di Indonesia apa namanya gitu. Saya yakin sih jawabannya Cyrus. Bukan polster, konsultan politik yang paling besar di Indonesia itu apa? Saya yakin itu dari sisi size ya, size perusahaan saya yakin itu Cyrus gitu. Ya, jadi begini, kita ini kan udah 1 jam lebih ya. Betul nggak? No, 1 jam lebih ya. Benar. Itu jam lu benar nggak? Iya, kayaknya 1 jam lebih emang. Nah, kita perlu tanya ini sama Hasan. Kira-kira apa ya dalam perjalanan ini, dalam bukan hanya persoalan waktu di Bukit Tinggi, dalam perjalanan lah. Apa sih yang paling pelik, yang paling sulit, yang paling dihadapi? Iya, kalau itu sih yang paling tuh banyak kayaknya, Pak. Maksudnya agak-agak beda-beda. Yang lain kan nggak paling, ini paling. Iya, makanya ya membayangkan terus, karena hidup yang berat itu agak panjang. Iya. Periodisasi hidup berat itu kan agak panjang. Ketika saya itu kan lulus 6 tahun, Bang. Cepat dong. Enggak ada, Bang. Itu sudah batas akhir itu, Bang. Iya. Kalau nggak ada 6 tahun kita Harusnya 4 tahun. Jadi ngabisin kuota lah ya. ngabisin kuota. Dan itu kan karena kita kerja. Dan ketika saya mau fokus di semester terakhir untuk bikin skripsi itu kan nggak bisa kerja, Bang. Tapi buat hidup berapa? Gimana cara? Nggak pernah tuh bisa. Dari semester 8 itu kita bikin skripsi sambil kerja itu tuh teori aja, Bang. Nggak bisa itu. Dalam praktek nggak bisa, karena ada kita kerja buat hidup. Satu sisi kita harus nulis tuh nggak pernah bisa kejadian itu. Sulit sekali. Nah, tapi di tengah kesulitan tuh saya bingung tuh, saya harus lulus kah atau saya harus tetap kerja? Di tengah kebingungan itu kan saya berhenti kerja tuh. Itu makan 2 kali sehari tuh, Bang. Sudah kacau banget hidup waktu itu. Itu tambah kerempeng lah ya. Oh, tambah kerempeng. Itu pokoknya ada orang baik lah. Ada orang baik punya yayasan yang hari ini yayasannya pun masih sangat besar. Nama yayasannya Karya Salemba 4. Karya Salemba 4. Yang memimpin itu sekarang salah satunya Wakil Komisioner OJK, Pak Mirza. Itu pendiri. Dan salah satu pendirinya lagi itu anaknya Opa Sidarto. Namanya Pak Satriadi Darmawan. Saya menghadap beliau tuh. Pak, saya bukan FE. Kan waktu itu lebih banyak fakultas untuk anak FE biasanya. Tapi saya kondisinya saya mau skripsi. Saya nggak punya biaya hidup, nggak punya biaya buat skripsi. Jadi saya mengajukan permohonan beasiswa ke yayasan ini. Dikasih loh. Saya dikasih biaya hidup selama saya mengerjakan skripsi. Jadi utang saya sama yayasan ini besar sekali. Dan saya masih ketemu sama beliau-beliau sampai hari ini tuh saya masih silaturahmi sama beliau-beliau tuh, karena kalau nggak ada yayasan ini nggak lulus saya, Bang. Atau nggak selesai juga barangkali skripsinya. Ya, atau nggak tahan saya kerja lagi saya. Kan ini 6 bulan saya benar-benar ini tuh. Nah, waktu saya skripsi itu di UI nggak ada yang mau jadi pembimbing saya, Bang. Terus terang nggak ada yang mau jadi pembimbing saya. Karena topiknya Ada satu orang waktu itu namanya Dr. Ahmad Suhelmi yang mau bimbing, tapi kebetulan dia mau ke sekolah ke Malaysia, ngambil doktor ke Malaysia, dan nggak pas waktunya. Yang lain ngerasa nggak ada yang menguasai topik ini. Waktu itu Dr. Alfian udah nggak ada lagi ya? Nggak ada. Akhirnya saya cari pembimbing dari luar UI, dan mungkin itu baru pertama kali itu mahasiswa mengajukan pembimbing dari luar UI. Akhirnya sama jurusan disetujui, dapatlah saya seorang senior yang sangat baik membimbing saya dari UNAS. Siapa, Bang? Namanya Bang Safrizal Rambe. Safrizal Rambe. Dan tesisnya soal Tan Malaka. Itu kalau sama Bang Safrizal Rambe, saya nggak cuma dikasih support bantuan buku-buku ya, buku-buku dan fotokopian, ongkos pulang dikasih. Dapat bonus itu namanya. Ongkos pulang dikasih. Ya kan dia tahu kita kayak susah banget gitu, tampang kita susah gitu. Kalau datang tuh, Bang nggak punya ongkos buat. Jadi saya naik kereta, Bang, sampai Pasar Minggu, jalan kaki dari stasiun Pasar Minggu ke UNAS. Pulang udah nggak punya uang tuh, Bang.
Saking susahnya itu Bang Safrizal kasih ongkos 10.000, Udah besar lah. 15.000. Jadi pembimbing sudah dia menyediakan diri untuk membimbing kita. Kemudian dia kasih kita ongkos pulang. Dia kasih kita fotokopian. Jadi nggak keluar duit buat foto. Ini baik sekali. Makanya waktu skripsi saya dijadikan buku, pengantarnya dari Profesor Diliar Nur, tapi epilognya itu yang nulis Bang Safrizal Rambe. Jadi buat saya beliau harus dikasih kehormatan untuk menulis juga di epilognya buku saya waktu itu. Itu diterbitkan buku ya akhirnya? Diterbitkan buku. Skripsinya ya? Iya. Jadi pengantarnya dari Prof. Deliar Nur, epilognya, catatan akhirnya itu dari Bang Safrizal Rambe. Itu hidup saya kayak nggak punya harapan hidup waktu itu Bang, susah. Kalau nggak datang orang baik ini, Pak Satriadi, Yayasan saya Lembah 4 ini, kalau nggak datang, kalau Bang Safrizal Rambe, kan beda universitas ini sudah, nggak mau jadi pembimbing, tamat kita. Jadi itu yang paling diingat lah ya, yang paling susah. Safrizal waktu itu mengajar juga di UNAS. Ngajar di UNAS, nggak ngajar di UI, ngajar di UNAS. Aneh juga itu. Di dosen UNAS Bang. Jadi pembimbing saya itu dosen UNAS Bang. Udah beda kampus itu. Udah beda kampus. Gitu. Tapi ya nggak ada pilihan lain kita. Dulu masih bisa, mungkin sekarang nggak bisa lagi ya. Iya nggak tahu. Tapi itu mungkin diskresi aja daripada kita nggak lulus Bang. Gitu. Tapi luar biasa lah itu, bantuannya luar biasa dan beliau punya. Kalau saya dulu itu Bang, karena nggak punya uang buat fotokopi Bang, jadi ke perpustakaan tuh nyatat Bang, catat sehalaman-halaman, sebaris berapa, bukunya judulnya apa tuh dicatat, ditulis di buku catatan. Nah kalau datang ke Bang Safrizal dia kasih fotokopian Bang, dia kasih foto, ini buku ini saya udah baca nih fotokopiannya, dia kasih fotokopian. Jadi banyak kita ditolong orang kan banyak Bang, jadi hidup kita banyak ditolong orang. Makanya buat saya sekarang kalau ada orang yang kita kenal, ada apa segala macam ya perlu dibantu sih menurut saya itu. Terutama soal pendidikan ya. Terus soal pendidikan yang kita pendidikan ya. Nah, selama lulus itu pertama-pertama itu juga ada pensiunan sekretaris pensiunan dari Setnek. Namanya Datuk Putih Asral. Itu selama saya belum dapat kerja itu di setiap minggu tuh panggil saya tuh. Karena dia juga penyuka Tan Malaka, dia suka diajak cerita-cerita Tan Malaka. Kita makan nasi Padang waktu itu di stasiun Cikini Bang. Jadi ada satu rumah makan Padang di stasiun Cikini, dia suka traktir saya di sana. Nah itu pulang-pulang saya dikasih uang tuh Bang. Kamu punya uang jajan nggak? Saya bilang terus terang aja saya nggak punya Pak. Ya ini dikasih uang jajan. Jadi ada orang-orang yang kayak gini yang membantu hidup sampai kita selesai, sampai kita lulus. Dan buat saya itu orang-orang yang jasanya mungkin berapapun saya membalasnya itu nggak akan terbahkan dalam posisi susah. Siapa yang mau bantu anak kurus kering kayak pemada, gondrong, celana sobek-sobek kemana-mana pakai sendal jepit? Siapa yang yakin ini layak dibantu nih anak gitu? Tapi orang-orang ini bantu Bang. Yayasan Karya Salemba 4 bantu. Kan kayak gitu. Kalau ngeliat kita kan kayak bantu berandalan tuh. Kalau saya hari ini mikirkan ada orang yang tampangnya kayak saya tuh datang saya bantu nggak ya gitu? Jangan tukang tipu aja nih gitu. Itu Bang kalau satu mobil di satu bis ditodong waktu itu Bang, saya tuh nggak ditodong loh Bang. Karena orang udah serem duluan ya. Bukan serem duluan, dia juga yakin ini orang nggak punya apa-apa gitu loh. Dilewatin aja Bang. Jadi kalau di di bis Pasar Minggu Depok itu kalau lagi ditodong itu saya dilewatin Bang. Saking kan celana sobek-sobek, muka tirus. Ya kan, pakai sendal jepit, mau ditodong apa ya? Atau paling nggak dalam pikiran dia ini dongan juga ini. Kawan kan? Dia melambai kalau dia turun tuh dia say hey sama saya itu. Kan ditutup pintu depan belakang sama dia tuh kalau lagi dia pikir nodong-nodong gitu. Dia pas turun pintu belakang dia say hey sama saya itu. Itu kejadian nggak sekali dua kali gitu. Iya. Mungkin senasib kali. Gitu. Wah ini kawan ini katanya. Jadi, tapi orang-orang ini mau bantu Pak. Mau bantu kasih beasiswa, mau bantu jadi pembimbing, mau bantu kasih ya kayak kasih uang mingguan gitulah. Kalau Pak Datuk Putih ini ya dia tiap minggu ngajak makan aja. Cerita ngalor ngidul soal Tan Malaka terus pulang-pulang dikasih ongkos 50.000 sama dia. Sekarang bagaimana rasanya setelah menjadi kepala komunikasikan presiden ini? Rasanya ya kan ada ya biasa aja lah gitu kan. Iya, kalau saya sih lebih bahagia tuh ngelihat orang tua bahagia kan.
Jadi sebenarnya kalau kita mau fair, ada dalam kabinet itu cita-citanya ibu saya, Bang. Oh, Ibu saya itu doa mungkin sudah dari 10 tahun yang lalu. masih ada Ibu? Masih ada, Bang. Dan itu selalu jadi doa beliau. Saya nggak terlalu pikirin, Bang. Terus terang saya nggak. Ya, Kan Abang tahu sendiri saya nggak ada manuver, nggak ada Iya, apa segala macam itu. Tapi doa beliau selalu itu. Jadi buat saya yang ini kepercayaan yang sekarang dikasih itu kayak memenuhi doanya Ibu ya. ibu. Karena memang terus terang saya nggak fight apa-apa. Maksud saya nyari lobby orang apa segala macam Iya, kan iya, nggak ada yang mengalir aja. Tapi menurut saya yang mengantarkan kayak gini itu ya mungkin Doa ibu, hikmahnya apa ini yang kerja adalah doa ibu. Jadi saya tuh kayak memenuhi harapan ibu. Jadi buat saya yang membuat kita bahagia adalah kita bisa membuat harapan orang tua terpenuhi. Saya sih lebih ke situ. Satu sisi kita merasa terhormat, dapatkan kepercayaan dari Pak Prabowo. Walaupun sebenarnya kalau ditanya cita-cita, nggak ada cita-cita sampai ke sini, Bang. Maksudnya nggak ada cita-cita. Tapi ibu tuh berdoanya dari 10 tahun yang lalu tuh, dari 2014 tuh doanya udah itu. Jadi kalau ada orang iseng nih, saya pulang kampung saya tahun 2019, 2020. Itu ada kepala wali jorong gitu, kepala desa lah, datang ke rumah tuh, Bang maju ya pilkada kabupaten di kampung kita gitu segala macam. Itu diomelin sama ibu, Bang. Sama ibu dimarahin, Bang. Nggak ada bujuk-bujuk dia maju pilkada ya, kata. Anak saya nanti mau jadi ini gitu. Jadi sebut satu inilah gitu. Anak saya nanti mau jadi, nggak ada kalian bujuk-bujuk dia jadi calon-calon bupati gitu. Itu dimarahin, Bang. Itu wali jorong itu yang masih muda-muda itu dimarahin sama ibu saya. Kalau dengan Pak Prabowo sering ketemu sekarang? Iya, di rapat kabinet aja, Bang. Rapat kabinet aja. Kalau rapat kabinet, ya sekarang kan lebih formal, Bang. Iya. Kita sekarang lebih formal. Dengan Pak Jokowi masih sering juga ya? Ada lah. Kalau tentu dengan Mas Wapres sekarang. Dengan Mas Wapres. Dengan Mas Wapres sekarang gitu. Ya kan Pak Jokowi udah selesai. Ya Pak Jokowi. Jangan dilibat-libatkan lagi. Iya kayak gitu. Baiklah, Bung Hasan. Kita sudah hampir 1 jam 20 menit ya. Ya. Saya kira ini kan tidak sekali ya. Nanti kita akan masuk ke kapan-kapan ada waktu. Nanti kita masuk episode. Ya, tapi yang paling penting ini hanya buat cerita ini aja lah. Bukan cerita inspiratif, bukan buat ditiru. Kan jalan hidup orang beda-beda. Ini sekedar cerita untuk sharing aja. Sharing aja. Dan banyak mungkin bukan jalan biasa, Pak. Dan belum tentu kalau dipraktekkan di orang juga akan terjadi seperti itu. Jangan tiba-tiba ada yang terinspirasi juga, mungkin nanti tiba-tiba anaknya, saya nggak mendukung, tiba-tiba anaknya di debat dari kecil. Saya nggak dukung. Saya nggak lakukan itu ke anak saya karena saya rasanya tersiksa sekali waktu di zaman cara didik orang tua itu. Tersiksa sekali, makanya saya nggak mau melakukan hal yang itu ke anak saya hari ini. Jadi saya melakukan model parenting yang beda lah. Karena saya ngerasa mungkin ada hikmahnya di ujung, tapi kayaknya mungkin nggak sepadan lah dengan rasa tersiksa kita sepanjang waktu itu, mungkin nggak sepadan lah gitu. Jadi buat saya sendiri pun itu bukan cerita inspiratif gitu. Lebih kepada pelajaran hidup aja. Makanya saya ke anak tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya, untuk sekedar bicara perjalanan pengalaman ya. Dan saya nggak merekomendasi orang minta uang ongkos pulang ke dosen pembimbing gitu. Iya. Harus semuanya berjuang. Ya setidaknya penggalan kisah Bang Hasan ya kan, mengintip masa lalu Bang Hasan sepenggalan ini menjadi pelajaran buat teman-teman Bang Hasan yang teman-teman media ya kan, yang selalu berkomunikasi dengan Bang Hasan di istana kan. Oh begitu tuh seorang Hasan Hasbi ya, jadi informasi ya kan. Jadi sikap Bang Hasan yang tegas, backgroundnya mereka sekarang menjadi tahu ketika menonton acara kita ini, Bang Hasan. Gitu. Oke, Bung Hasan, menarik sekali ya. Apa yang obrolan-obrolan kita ini ya tentu tidak bisa orang dapat semua. Ya kan, kita juga nggak bisa
mengungkap semua kan. Ya nggak banyak juga yang bisa diungkap. Iya. Cerita-cerita ringan kayak gini aja. Iya, Gitu. cerita ringan, santai. Kalau cerita nakal-nakalnya kan nggak bisa diceritain. Nggak boleh, nggak boleh. Dan itu warisannya nggak bagus ya. Nggak bagus, nggak layak buat diceritakan. Nah. Gitu. Jadi, oke lah sekarang gitu. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak Terima kasih, waktunya. Terima kasih, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.